Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, baik. Ya, masih semangat ya untuk mulai mata pelajaran hari ini? Ya, masih, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, pada hari ini kita akan mulai belajar materi tentang pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan ekonomi. Nah, di sini sebelum saya mulai pembelajarannya, di sini siapa yang tahu apa maksud dari pertumbuhan ekonomi? Izin menjawab. Ya, silakan Mbak Naila. Pertumbuhan ekonomi adalah naiknya tingkat pendapatan per kapita di masyarakat. Sudah? Sudah. Oh, baik. Terima kasih atas jawabannya. Nah, untuk jawabannya tidak salah, ya. Untuk lebih jelasnya, kita simak dulu video berikut ini. Dan setelah kalian melihat video, nanti akan ada tugas di belakang, ya. Nanti jangan lupa untuk dikumpulkan setelah materi ini selesai. Oke, baiklah kita lihat videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi ekonomi kelas 11, yaitu pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan ekonomi. Nah, jadi di video kali ini akan ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Oke, langsung saja kita mulai. Apa sih pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan ekonomi itu? Bahasan pertama kita adalah pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Jadi, dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan suatu perekonomian dalam memproduksi suatu barang dan jasa. Di dalam keberhasilan pertumbuhan ekonomi sendiri terdapat indikator, yaitu pertama, meningkatnya pendapatan nasional real setiap tahun. Kedua, meningkatnya kesejahteraan penduduk selama waktu tertentu. Yang ketiga, meningkatnya jumlah tenaga kerja. Yang selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ada kekayaan alam. Semakin banyak kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu negara, semakin besar pula potensinya untuk memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Mengapa? Karena semakin banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakatnya untuk memperoleh pendapatan. Nah, contohnya seperti negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki laut yang sangat luas sehingga memiliki hasil laut yang melimpah juga. Salah satunya yaitu udang. Nah, udang menjadi komoditas unggulan ekspor Indonesia dan tercatat pada tahun 2019 lalu, Indonesia mengekspor 207,7 ribu metrik ton udang ke seluruh Asia, Australia, Amerika, dan juga Eropa. Volume ekspor yang tinggi ini akan menjadi pendapatan yang besar bagi Indonesia. Yang terjadi yaitu Indonesia akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kemudian yang kedua, ada jumlah dan kualitas penduduk. Penduduk yang bertambah seiring dengan waktu dapat menjadi pendorong atau malah menghambat pertumbuhan ekonomi. Mengapa?
Karena pertumbuhan penduduk yang disertai peningkatan kualitasnya akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Karena masyarakat menjadi lebih produktif dan aktivitas ekonomi akan semakin berkembang. Tetapi ketika pertumbuhan penduduk yang tidak disertai dengan peningkatan kualitasnya, sebaliknya akan menjadi beban bagi negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Faktor yang ketiga ada barang modal dan teknologi. Barang modal menjadi komponen penting dalam proses produksi karena meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Karena bahan modal adalah komponen penting dalam kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, stok barang modal harus ditambah agar produksi barang bisa meningkat dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Kemudian yang keempat ada manajemen. Manajemen berkaitan dengan alat yang dibutuhkan untuk mengelola sebuah perekonomian. Jadi, manajemen yang tidak baik itu akan dapat menghambat perusahaan dalam memproduksi barang maupun jasa. Faktor yang kelima ada uang. Semakin banyak uang yang digunakan untuk memproses produksi, semakin banyak pula output yang mampu dihasilkan. Karena uang sangat penting untuk dapat memproduksi suatu barang dan jasa. Kemudian yang keenam ada informasi. Semakin banyak informasi, semakin cepat pula pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan membuat alokasi sumber daya menjadi efisien atau dapat dikatakan dengan jumlah sumber daya yang sama, kita bisa menghasilkan output produksi yang lebih banyak. Kemudian, ada rumus untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Dapat dirumuskan, yaitu GT atau growth sama dengan PDBRT dikurangi PDBRT min 1 dibagi PDBRT min 1 kali 100%. Nah, di mana GT adalah growth, kemudian PDBRT sama dengan PDB real periode atau harga konstan. Kemudian PDBRT min 1 sama dengan PDB real periode sebelumnya. Kemudian ada contoh soal untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, hitunglah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahun berdasarkan data tersebut. Nah, kedua, berapakah rata-rata pertumbuhan ekonomi dari tahun 2019 sampai tahun 2021? Untuk jawaban soal yang pertama, menghitung laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Rumusnya GT sama dengan PDBRT dikurangi PDBRT min 1 dibagi PDBRT min 1 dikali 100%. Nah, 1.710.000 di sini adalah jumlah PDB pada tahun 2020. Kemudian dikurangi dengan 1.600.000 yaitu jumlah PDB pada tahun 2019 dibagi dengan jumlah PDB pada tahun 2019 yaitu 1.600.000. Kemudian dikali 100%. Nah, hasilnya yaitu 110.000 dibagi dengan jumlah PDB pada tahun 2019, yaitu 1.600.000 dikali 100%. Dan hasilnya adalah 6,875%. Kemudian menghitung GT pada tahun 2020 sampai 2021. Rumusnya masih tetap sama, yaitu PDBRT dikurangi PDBRT min 1 dibagi PDBRT min 1 kali 100%. Nah, tetapi PDBRT di sini dengan jumlah 1.830.000 ini adalah jumlah PDB pada tahun 2021. Kemudian dikurangi dengan jumlah PDB pada tahun 2020 yaitu 1.710.000.
dibagi dengan jumlah PDB pada tahun 2020, yaitu 1.710.000 dikali dengan 100%. Maka 120.000 dibagi dengan 1.710.000 dikali 100%. Dan hasilnya adalah 7,017%. Kemudian, jawaban soal nomor 2 yaitu menghitung rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sampai tahun 2021. Rata-rata sama dengan 6,875% dikurangi 7,017% dibagi 2 sama dengan 13,892% dibagi 2 sama dengan 6,946%. Jadi, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sampai 2021 adalah 6,946%. Selanjutnya, ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ada proses naiknya pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Yang kedua, tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. Yang ketiga, tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Yang keempat, belum tentu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai pembangunan ekonomi. Yang keenam, setiap input dapat menghasilkan output lebih banyak. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan untuk mencapai peningkatan pendapatan per kapita yang berlangsung dalam jangka panjang. Jadi, pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana terjadi kenaikan pendapatan nasional atau real suatu perekonomian dalam waktu sekurang-kurangnya 50-60 tahun. Pembangunan ekonomi itu tidak hanya memperhatikan kenaikan pendapatan nasional saja, tetapi mencakup pula segi-segi perubahan sosial, kelembagaan masyarakat, budaya, dan perubahan struktural. Adapun indikator pembangunan ekonomi, yang pertama, tingkat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB meningkat. Yang kedua, pendapatan per kapita meningkat. Yang ketiga, indikator sosial. Yang keempat, indeks kualitas hidup meningkat. Kemudian, ada faktor-faktor penentu pembangunan ekonomi. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Ada faktor ekonomi dan juga ada faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi yang pertama adalah pembentukan barang modal. Nah, mengapa? Karena pembentukan barang modal adalah salah satu strategi untuk meningkatkan produksi. Yang kedua ada sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki tidak harus melimpah, tetapi bagaimana cara memanfaatkan sumber daya tersebut secara maksimal mungkin. Yang ketiga ada surplus pertanian. Dengan adanya surplus akan menjaga ketersediaan barang di dalam negeri dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai ekspor negara. Yang keempat ada kondisi perdagangan internasional. Kemudian yang kelima ada sistem ekonomi, di mana sistem ekonomi dan latar belakang sejarah suatu negara juga menentukan perkembangan suatu bangsa sampai batas tertentu. Kemudian ada faktor non-ekonomi. Yang pertama ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Sumber daya manusia juga berperan sebagai tenaga kerja yang berkontribusi langsung pada produksi barang maupun jasa. Yang kedua, ada pengetahuan teknikal. Seiring dengan kemajuan teknologi, maka akan mempercepat pembangunan ekonomi. Yang ketiga, ada kebebasan politik. Kebebasan politik sangat penting jika ada negara yang ingin mempercepat atau ingin mengikuti tahapan pembangunan ekonomi. Kemudian yang keempat yaitu organisasi sosial. Karena organisasi sosial memiliki tanggung jawab sebagai bagian dari pembangunan bangsa. Kemudian korupsi. Korupsi menjadi masalah utama dari perkembangan ekonomi suatu negara pada saat ini. Kemudian yang terakhir, keinginan untuk berkembang.
Dengan adanya keinginan untuk berkembang, artinya nantinya akan muncul sebuah inovasi yang baru yang berguna sebagai faktor pembangunan ekonomi. Selanjutnya, ada ciri-ciri pembangunan ekonomi. Yang pertama, proses perubahan terjadi terus-menerus untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang kedua, pemerataan pendapatan dan pembangunan nasional. Yang ketiga, memperhatikan penambahan penduduk. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kelima, selalu disertai pertumbuhan ekonomi. Kemudian, selanjutnya ada perbedaan antara pembangunan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi di sini nanti akan jelaskan pertumbuhan ekonomi itu bagaimana dan juga pembangunan ekonomi itu bagaimana. Dan bagaimana tentang perbedaan dari kedua materi yang telah dijelaskan tadi. Nah, di sini yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Nah, perbedaannya ketika pertumbuhan ekonomi itu usaha peningkatan GDP tanpa memandang kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang adanya perubahan struktur ekonomi atau tidak. Tetapi ketika pembangunan ekonomi yang pertama itu usaha peningkatan pendapatan per kapita itu disertai pemerataan distribusi pendapatan. Jadi pendapatan di sekitar daerah itu harus merata. Kemudian, perkembangan GDP yang disertai perubahan dan modernisasi dalam struktur ekonomi. Nah, jadi seperti itu ya materi pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan ekonomi. Sekian video pembahasan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video yang sudah kita simak tadi, apakah ada yang belum dipahami? Insya Allah tidak. Bagaimana? Sudah paham apa belum? Sudah, Bu. Mungkin internetnya tidak stabil. Oke, kita lanjutkan. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan ya, nanti ini latihannya saya share ke grup WA dan juga saya akan share screen. Oke, sebentar. Bagaimana? Apakah sudah terlihat soalnya? Sudah terlihat, Bu. Oke, nah di sini sama seperti tadi, soalnya hampir sama. Nanti tinggal kalian hitung laju pertumbuhan ekonominya ya. Kemudian jangan lupa untuk dikumpulkan. Nanti soalnya saya kirim juga di grup WA. Bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan sebelum kita menutup mata pelajaran kali ini? Tidak ada, Bu. Baiklah, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup ya. Sudah cukup sampai di sini pembelajarannya. Terima kasih sudah bersama. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Terima kasih.